Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya, Mr. Joss, ya, salah satu mentor di British Propolis, ya. Selamat datang di pembinaan, ya, sangat istimewa di Celestial Meeting 3CM pagi ini bersama saya, Mr. Joss, mentor British Propolis. Oke, sahabat-sahabat semua yang saya cintai karena Allah, ya. Pagi ini kita akan share dengan the founder ya dengan judul Total Branding. Jadi memang nggak main-main ini, materinya juga wow banget ya. Karena apa yang bisa maksimal itu hanya yang total. Apa yang bisa maksimal itu hanya yang total. Dan terkait total branding nanti the founder akan menjelaskan jam 3, tapi sebelumnya pagi ini saya merenung, mengamati dan juga mensyukuri bahwa yang namanya branding itu akhirnya bisa melahirkan banyak kata-kata yang jadi khas ya di mitra British Propolis, mitra Ipo Santosa, Belgi Pro BP dan sebagainya ya. Nah, saya mau tanya dulu baik yang di YouTube, baik yang di Zoom ya. Saya buka Zoom-nya juga nih. Ini Zoom-nya nih. Ini Zoom-nya nih ya. Ya ini YouTube-nya ya. Nah, banyak istilah-istilah baru di BP. Mungkin bagi kita mitra lama itu biasa, tapi buat mitra baru itu wow. Jadi sebuah branding itu biasanya melahirkan apa Mr. Jos? Kata-kata yang khas ya yang ada di komunitas BP Bertahur Pahala. Silakan yang bisa ngechat di YouTube ya atau bisa chat di Zoom ya silakan dijawab ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kepanjangan dari ITP? Silakan. Mr. Jos, aku udah tahu ITP. Coba tulis dulu aja. Kadang-kadang kita udah tahu kata-kata ini, tapi sekedar tahu, tapi belum sungguh-sungguh. Silakan, ITP singkatannya apa? Baik yang di YouTube, diketik. Mr. Jos pagi-pagi ngetik, ya biar gerak, nanti ngeliatin saya mulu ngantuk. Ya, jadi buah dari sebuah peradaban itu biasanya kata-kata ya, improve the process. Ya, apa itu yang diimprove, apa itu yang dinaikkan prosesnya. Bahkan kemarin the founder hari Sabtu bilang, ayo IG live sehari 3 kali. Saya sehari 3 ayo IG live seminggu 3 kali. Saya sehari IG live 3 kali. Ya, harusnya seminggu 3 kali, saya sehari 3 kali. Udah kayak makan ya. Dari setengah 1 sampai jam 1, jam 5 sampai setengah 6, sama jam 8 sampai jam setengah 9 malam. Ya, pokoknya ada waktu itu bisa anak saya bilang, ayah ya, IG live lagi ya, gitu. Dan anak saya itu saking brandingnya dengan BP ya, setiap saya Zoom atau setiap saya IG live, pasti dia pengen nongol dikit aja. Dia pengen tampil, jadi setiap bapaknya itu IG live atau Zoom itu pasti dia pengen mampir walaupun cuma semenit, 2 menit atau sedetik, 2 detik. Bisa diputar di YouTube ya, dan dia happy banget, senang banget. Dan kalau ditanya bapaknya bisnis apa, oh lancar dia British Propolis ya. Nah, yang kedua pertanyaannya, ini terkait branding juga. Biasanya produk yang namanya kata-kata. Ya, coba BTR singkatannya apa? BTR, Mr. Jos. Nah, ini kan saya bilang ya, anak saya kalau saya tampil datang. Sini Kel. Nah ini anak saya juga ikut pembinaan. Kel, sini Kel. Udah bangun dia. Ya, coba BTR singkatannya apa? BTR, sini Kel. Ya, oke. Nah ini biar tampil walaupun 1 detik boleh ya. Iya, ya ini peserta Zoom terpagi. Makasih. Tos dulu sama ya. Iya, terima kasih ya. BTR, break the record ya. Apa misterius break the record? Break istirahat, bukan. Ya, record itu apa? Rekor ya. Break the record itu mematahkan rekor yang sebelumnya. Jadi kalau bulan kemarin penjualan kita sekian, maka bulan ini lebih naik lagi. Kalau biasanya duha cuma 2 rakaat, bulan ini 12 rakaat. Kalau biasanya tilawahnya cuma sejuz, bulan ini 3 juz sehari. Ya kayak gitulah. Ya pokoknya the founder bilang all aspek. Tapi kita harusnya menentukan ya mau berapa banyak, ya mau berapa kali. Itu baru namanya break the record. Nanti ujung-ujungnya kalau prosesnya sukses ya, proses kita naikin, nanti jadinya sukses. Nanti jadinya penjualan naik. Itu udah sunatullahnya. Sama kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Betul ya? Jadi kalau prosesnya ditambah, insya Allah hasilnya bertambah.
Ya, ini udah rumus dari mitra-mitra BP ya, BTR ya. Saya mau tanya lagi nih, namanya branding itu produce yang namanya kata-kata. Sampai kita udah tahu banget dah ya. Buat mitra baru kadang-kadang bingung apa itu RO. Silakan, RO singkatannya apa? RO ya. Mister Jos ngomong RARO, RARO, RO itu apa gitu. Kita lagi ngomongin stok, kita lagi ngomongin apa ya. Ternyata RO dia nggak tahu. Oh wajar. Mitra-mitra baru rata-rata itu nggak mengenal istilah RO. Ya, ya repeat order. Artinya apa? Kita jualan BP, punya stok, kita jual habis, RO lagi. Jangan sampai modelnya kepake, RO lagi, RO lagi. Bahkan ya the founder ya Mas Tipo bilang RO itu ya punya singkatan lain, rich opportunity, kesempatan kita untuk menjadi kaya. Tapi RO yang kita maksud saat ini adalah repeat order. Ya, nah kalau pingin hasilnya itu bikin kita gemeter saking gedenya, saking segernya ya, RO rutin, RO harian. Nah sekarang udah ada ilmu baru, RO jam-jaman. Setiap jam RO. Ada RO subuh macam-macam ya. Nah ini istilah-istilah hasil dari BP di internal itu akhirnya terbranding kata-kata bagus. Belum tentu pengusaha di luar itu tahu ya kan. Makanya buat mitra-mitra baru sengaja saya ulas, sengaja saya bahas dengan semangat yang ngegas ya, supaya kita nggak sekedar tahu istilah ini, tapi benar-benar menyelami dan benar-benar memahami. Coba singkatannya TDS apa? TDS ini juga bagian dari kita ya, jadi mitra nih. Udah harga mati harus tahu dah. Kenapa tahu ya? Karena kita melakukan sungguh-sungguh. Coba TDS singkatannya apa? TDS, 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 diimprove. Ayo kita ini, ayo kita TDS. Mister Jos, TDS itu apa, Mister Jos? Ya, kayak Zoom ini, Senin, ya kan? Mau nggak mau kita tahajud, alhamdulillah, ya kan? Dan kita banyak yang komit untuk tahajud di sini, masya Allah. Ayo, TDS apa? Jangan sampai nggak ngerti, ya. Ini buat mitra-mitra baru ya, harusnya dalam waktu seminggu itu ada tes, pre-tes. Apakah ngerti istilah-istilah ini? Kalau gagal, berarti leadernya yang bermasalah, nggak ngajar. Gitu. Jangan sampai nanti pembinaan dari Sabtu, hari Senin, istilah-istilah ini keluar ya, kita nggak tahu. Ya, dan TDS ini menurut saya tidak sekedar singkatan ya. TDS tahajud dua sedekah, tapi kebiasaan, branding kita. Jadi kalau udah di BP ya TDS beneran. Ya, mungkin tahajudnya ya seminggu 2 kali, 3 kali, bahkan setiap hari. Jos ya. Mungkin duhanya ya, ini wajib lah tiap hari bisa insya Allah. Ya, 12 rakaat, keren banget tuh. Atau mungkin sedekahnya, ya itu udah nggak karu-karuan. Jadi TDS itu bukan masalah kata-kata dan istilah lagi. TDS adalah kita. Ya. Istilahnya apa lagi Mr. Jos? Nah, Asus. Nah, ini banyak yang bingung nih. Asus itu apa Mr. Jos? Langsung dia beli laptop Asus. Bukan itu, bro ya. Asus apa coba ya? Ini kunci untuk kita sukses sama-sama. Ini cara kita untuk wow sama-sama, BTR sama-sama ya. Kadang-kadang nyebutin singkatan Asus aja nggak ngerti. Asus. Asus apa? Pegasus, Mr. Jos. Kasus. Kasus KPK kali. Ya enggak, Asus ya. Amati, susuli, ungguli, sempurnakan ya. Jadi ya Asus itu ya kita belajar pembinaan seperti ini. Kemudian kita belajar dari yang sukses ya. Kita amatin tuh, melototin lewat Zoom dan YouTube ya. Kemudian dia usaha apa? Kita susulin. Oh IG live-nya seminggu 3 kali, saya 4 kali. Itu namanya susuli. Ungguli harus lebih bagus, persiapan, pakai light ya, wajahnya ciling selain pakai Belgi Pro gitu kan, dan sempurnakan ya. Dan nanti kalau materinya Mas Ipo biasanya kita nggak boleh ngecat-ngecat ya, tolong nanti jangan chat-chat ya. Nah, istilah-istilah ini bagian dari kita punya branding. Dan kenapa saya pingin sahabat-sahabat BP di sini menuliskan ini, karena kata-kata itu ada energinya. Kata-kata itu kalau kata the founder itu mukjizat akhir zaman. Ya, karena kan mukjizat terbesar itu Al-Qur'an dari Nabi Muhammad SAW. Itu kata-kata. Dan di BP itu bertabur kata-kata. Dan menurut saya kata-katanya itu wow. Asus itu wow. Amati, ya, susuli, ungguli, dan sempurnakan itu Masya Allah.
Ya, nah banyak kata-kata yang lain. Dan sengaja pagi ini saya pingin semuanya melek ya, nulisin itu kayak belajar. Saya dulu alhamdulillah waktu sekolah bisa jadi yang terbaik gitu kan. Itu kata-kata jam sekian itu bangun. Kemudian saya baca semua pelajaran yang akan diajarkan paginya nanti. Sehingga kalau di kelas, siapa yang bisa jawab? Saya. Ya karena saya udah baca di buku ada. Jadi teman-teman yang lola, lolo, plonga, plongo, kayak kebun nggak ngerti apa-apa, itu pasti nggak baca buku. Sehingga gurunya ngajar itu, wow, wow, wow. Padahal di buku udah ada semuanya. Nah, kalau kita bilang saya, kita lebih dulu tahu, kita unggul lebih dulu, tahu lebih dulu, aktif luar biasa, ya insya Allah prestasi kita luar biasa. Ya, coba saya mau tanya, siapa di sini yang pingin BTR? Katakan saya, SAYA, tulisin, ya. Karena apa? Yang mau sukses itu kita. Mungkin leader pingin kita sukses, mentor pingin kita sukses, ya founder pingin kita sukses. Tapi kalau kita nggak mau sukses, ya nggak beres. Mau ada Zoom jam 3 pagi, kalau emang kita nggak niat ikut, malamnya nggak tidur lebih awal, nggak ada semangat untuk ini, ya nggak sukses. Nanti yang disalahin, aku udah gabung BP, nggak sukses. Pembinaan jam 3 pagi nggak ikut. Sabtu sore nggak ikut. Di grup nggak dibaca. Ya, komen di IG The Founder kagak ya. Cuma ya sekilas saja. Ya mohon maaf, yang malas pasti kandas. Tapi yang aktif kayak Bapak Ibu semua, disuruh nulis Asus apa, ini kan disuruh baik-baik belajar. Insya Allah rezekinya membaik. Insya Allah rezekinya makin naik, 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 dan naik. Oke ya. Nah, kemarin saya kan prospek nih, teman-teman saya alumni dari kampus Universitas Indonesia FEUI ya. Saya teleponin satu-satu, saya ajak gabung mitra BP. Karena branding saya itu kuat. Ya, padahal saya udah nggak ngubungin mereka hampir setahun lebih, bukan setahun lebih ya. Saya itu lulus dari FEUI tahun 2010. Ya, udah berapa tahun tuh? 11 tahun nggak saya hubungi. Ya, karena emang saya pas kerja ya, saya fokus kerja. Pas saya di BP, saya fokus BP. Saya tinggalin tuh grup-grup, ketemu satu nomor ya, akhirnya rentet ke banyak. Dan alhamdulillah mereka itu kepoin Instagram saya. Pengusaha tangguh. Jadi pas saya saya ditelepon pengusaha sukses ya. Terus kemudian saya hebat banget kamu bisa bisa kolaborasi dengan ustadz ulama dan sebagainya. Itu banyak yang takjub. Karena apa? Ya kita membangun branding di sosial media, di profil WA kita, di update status kita. Masya Allah. Emang Mr. Jos nggak prospek teman-temannya yang dulu-dulu? Saya prospek. Coba saya mau tanya. Di awal-awal kita bisnis, siapa yang paling nyinyirin? Siapa yang paling nolak? Itu kata-kata teman dekat. Betul atau betul banget? Ya, termasuk keluarga, pasangan. Makanya seorang miliarder ya, orang terkaya di Cina namanya Jack Ma, orang-orang yang menolak kita saat bisnis di awal-awal itu rata-rata orang dekat, teman dekat, sahabat dekat dan sebagainya ya. Nah, baru nanti kalau mereka sukses kita gabung sama kita. Oke, ya sebelum nanti Mas Ipo Santosa hadir di tengah kita semua ya, saya kemarin telepon ya, alhamdulillah mereka takjub dengan perubahan yang saya lakukan dan semoga sahabat teman-teman semua di sini juga takjub dengan BP ini ya, dengan bisnis ini yang insya Allah akan merubah hidup kita. Dan sebelum Mas Ipo hadir, saya mau tanya nih, siapa ustadz favorit di British Propolis yang teman-teman kagumi, yang teman-teman suka? Kan Ustadz BP banyak banget ya. Saya hitung ada sekitar 18 ya. Silakan sebutkan ya. Silakan sebutkan Ustadz yang satu aja, nggak usah banyak-banyak. Oh ya Allah ya, Ustadznya bagus-bagus semua. Tapi biasanya kan di antara bagus itu kita ada yang cocok satu aja, nggak apa-apa. Walaupun kadang-kadang ada yang lebih dari satu. Silakan ya. Nah, waalaikumsalam. Terima kasih Mas Ipo Santosa. Kita sambut The Founder dengan materi 3CM kali ini, Total Branding. Silakan Mas Ipo. Ya, saya sapa ulang ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Teman-teman, kalau mendengar suara saya dengan jelas, kasih jempol 2 boleh? Gerakkan jempolnya 2 boleh? Taruh jempolnya di pipi boleh? Oke ya. Jadi kalau mendengarkan instruksi berarti memang suara kedengaran jelas ya. Tapi kalau dia bengong, ini nggak jelas ini.
Oke, boleh tayangkan slide-nya. Hari ini kita bahas materi yang penting banget ya, total branding. Saya berharap teman-teman setelah nonton ini, nanti nonton lagi ya. Jadi mesti ulang gitu. Lancar kaji karena diulang ya. Mengapa kita perlu branding ya? Kita lihat. Buka yang berikutnya. Jadi teman-teman ya, bisnis itu at the end ya, at the end pada akhirnya adalah soal branding. Ya, adalah soal branding. Kalau kita selling itu kita mengejar customer. Ya, bukannya salah, bagus. Ini kita lakukan, ya kan? Kita mengumpulkan database, kita membroadcast database ya, kita posting gitu ya. Kita bikin WA story, IG story ya. Itu kita mengejar customer. Terus juga ada WA masuk, DM masuk ya, kita follow up. Tetap aja caranya ngejar customer. Nah, tadi Mr. Joe sudah bilang kan, begitu personal brandingnya dibangun ya malah orang nanya. Ya, teman-teman pada nanya gitu. Ya, alumni ya, satu alumni pada nanya. Nah, branding itu membuat diri kita dikejar oleh customer. Saya ulang ya, selling itu kita mengejar customer, branding kita dikejar customer. Ya. Nah, branding itu boleh dibilang adalah bagaimana ya kita membangun brand ya di benak orang, di pikiran orang, gitu. Nah, kalau udah ketanam brandnya, ya udah kita kejar, kita dicari. Ya, saya selama masuk dunia training ya di perusahaan-perusahaan itu mungkin nggak sampai berapa ya, nggak sampai 5 kali ya yang sifatnya saya ngejar perusahaan. Yang ada apa? Kita dikejar perusahaan. Ya ribuan kali saya tampil, ya yang saya ngejar itu mungkin 3 kali atau 4 kali itu. Itu pun bukan ngejar sih. Jadi ya sifatnya kayak apa ya mendatangi lah gitu, tapi tidak ngejar juga. Ya sekali datang ya sudah gitu kan. Nah itu cuma mungkin 3 kali atau 4 kali aja. Yang ribuan lainnya saya dikejar, saya yang ditanya. Ya, training itu. Nah, karena kita bangun brand. Ya, bangun brand dari segi penulis, dari segi trainer gitu ya. Nah, akhirnya perusahaan yang ngejar kita. Jadi selling itu kita mengejar customer, kalau branding kita dikejar customer. Produk itu dibangun di pabrik ya, tapi kalau brand itu dibangunnya, dibikinnya di benak konsumen. Saya ulang ya, produk dibikin di pabrik, brand dibikin di benak konsumen. Nah, ada yang namanya itu brand identity. Jadi ini identitasnya kita, ya, entah itu secara BP, entah itu secara pribadi. Ini identitasnya kita, istilahnya brand identity. Nah, tapi ada juga ya image yang konsumen tangkap, orang luar tangkap, publik tangkap gitu. Apa yang dia cerna gitu. Nah, itu namanya brand image. Idealnya brand identity itu ketemu dengan brand image. Kalau nggak itu jomplang, ya, gap jadinya ntar. Kita pengen ya sebagai brand premium, ya, atau packagingnya jelek, sehingga image yang ditangkap oleh konsumen adalah oh ini barang biasa. Kita pengen brand ini dianggap sebagai apa? Brand internasional, ya standar Eropa, ya. Tahu-tahu postingan kita tipe-tipe salah-salah, wah image dari mana yang ini image seperti apa yang tertanam di benak konsumen, ya. Nah jadi ini masih sinkron teman-teman, brand identity dengan brand image, ya. Karena apa? Produk udah jelas bagus nih, udah banyak buktinya, sudah banyak testimoninya, ya. Produk dibikin di pabrik, brand dibikin di benak konsumen. Kita pengen menang dua-duanya. Produk bagus, ya, image juga bagus. Ya, actual quality-nya oke, perceived quality-nya juga oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Ya. Jadi branding saya ulang ya, branding itu asal katanya adalah brand ya, brand itu merek ya. Nah, branding adalah proses menanamkan ya brand image ya di benak konsumen. Ya, sampai nanti suatu brand ini naik nilainya, bisa dirupiahkan, rupiahnya bahkan spektakuler angkanya, jadilah namanya brand equity. Ya, nah ini kita nggak usah bahas sampai ke sana lah. Ini aja udah cukup menurut saya. Oke, kita buka lagi slide berikutnya. Kita pengen ya brand BP ini bertahan lama, ya bertahan lama. Dan kita belajar dari sejarah gitu ya. Di Indonesia kecap Bango ya itu 90 tahun. Ya, 90 tahun lebih. Kecap Bango, Bangonya nggak ada. Sama kayak susu beruang, beruangnya nggak ada. Ya kan? Nah, gudang garam, garamnya juga nggak ada. Tapi kalau British Propolis, Britishnya ada? Ada. Propolisnya ada? Ada. Ya. Nah, semen Padang. Nah, ini ada semennya ada, Padangnya juga ada. Ya, itu 100 tahun lebih, 111 tahun dia. Ya, jadi lama gitu.
Sosro 80 tahun. Ya, jadi 80, 90, 100. Nah, kita bolehlah berharap ya bahwa BP ini ya insya Allah juga bertahan lama lebih dari 100 tahun. Nanti kalau sudah lebih 100 tahun kita naikin lagi ya 1000 tahun. Kita pernah waktu itu kasih contoh ya, ada brand ya yang bertahan sampai 700 tahun, 800 tahun, bahkan 1000 tahun. Ada ternyata. Di Turki ada, di Jepang ada, ya, di berbagai negara ada ternyata. Ya. Kayak Matsushita itu 400 tahun lebih, Matsushita. Ya. Nah, sekarang kita menuju spiritual brand, ya. Oke, boleh balik lagi layarnya ke saya sebentar. Kita menuju ya on the way yang namanya spiritual brand ya. Saya akan definisikan spiritual brand ya menurut pakar-pakar yang lazim dipakai ya selama ini. Jadi spiritual brand itu bagi orang ya, bagi konsumennya ya, bagi loyalisnya itu udah seperti ya kayak religion, seperti agama gitu. Jadi udah kayak apa? Udah nggak ada salahnya lagi, udah paling bagus sudah. Ya. Nah, ini terjadi di beberapa merek. Contohnya kayak Harley Davidson, Apple, Nike, Body Shop gitu ya. Nah, seringkali itu ya beberapa handphonenya Apple ya, iPhone gitu ya. Beberapa speknya feature itu iPhone itu kalah sama Samsung, ya kan? Jadi kalau sama saja sebenarnya tuh harga mestinya sama dong gitu. Ya kan? Nah, ini kadang-kadang kalah juga gitu. Tapi karena brand yang dimiliki oleh iPhone, dia berhak meletakkan harga lebih mahal dan konsumennya, loyalisnya juga nggak kabur. Ya. Nah, udah sampai kayak gitu tuh. Pokoknya Apple paling benar aja udah. Ya, MacBook paling benar aja udah. iPhone paling benar aja udah. Ya. Andai kata sama pun ya nggak, pokoknya aku pakai ini aja udah. Harganya lebih sedikit ya nggak apa-apa. Ya. Aplikasi setiap kali ditambah bayar, setiap kali tambah bayar ya nggak apa-apa. Nah, itu Apple bisa seperti itu, hampir semuanya seperti itu dia bikin. Ya, di laptopnya seperti itu, ya di handphonenya juga seperti itu. Atau Nike juga, ya sampai ada muncul ungkapan ya, kalau orang beli sepatu Nike terus nggak cocok, yang disalahin itu kakinya. Ini kaki saya memang nggak standar ini. Jadi beli sepatu Nike dipakai, ternyata nggak cocok. Ya ini disalahin itu kakinya. Wah ini memang kakiku deso ini, kakiku kampung ini nggak cocok pakai kayak ginian coba. Nah sampai kayak gitu tuh. Jadi Nike nggak mungkin salah. Cara pikir seperti itu. Dulu zamannya Sony ya, jaya-jayanya ya, bikin TV gitu. Sekarang ada juga tapi nggak terlalu dominan lagi market share-nya. Itu juga sama, ketika Sony-nya bermasalah, yang disalahin tuh tokonya. Nggak mungkin disalahin tuh Sony-nya. Sony pasti bikin barang bagus. Kamu yang jualnya di toko yang nggak benar. Jadi di apa tuh yang dikomplain tuh pihak tokonya gitu. Tidak mungkin pabriknya gitu. Ya, jadi tingkat komplain ke pabrik itu kecil sekali. Ya hampir-hampir nggak ada. Ya orang komplain itu adalah pada si tokonya ini gitu. Ya. Atau merek-merek lagi seperti Harley Davidson. Ya, saya mempelajari banget tuh soal Harley Davidson, ya. Harley itu apakah dia motor paling cepat? Enggak. Apakah paling tahan lama? Enggak. Apakah paling paling kuat? Enggak juga. Banyak motor lain yang lebih cepat, lebih kuat. Oke? Lebih tahan lama gitu. Nah, cuma kalau soal image-nya untuk motor gede gitu ya, ya udah memang dia, udah nggak ada yang lain. Cuma dia. Padahal merek lain ada banyak. Ya Inggris punya ada, Jepang punya ada gitu. Ya Kawasaki kan bikin gitu juga. Ya saya dulu pernah tuh punya apa sepupu ya Kawasaki seperti itu, saya cobain juga gitu kan. Kalau dari jauh kayak Harley gitu ya, tapi ternyata itu Kawasaki gitu. Nah termasuk juga merek-merek Inggris juga ada, merek lain juga ada ya, Jerman bahkan juga ada gitu. Tapi kalau namanya motor gede gitu ya, moge gitu ya, memang di kepala orang taunya Harley Davidson. Ya. Nah itu kan dari dua keluarga ya, keluarga Harley dan keluarga Davidson. Jadilah Harley Davidson ya. Nah jadi kalau kita bicara kayak brand religion ini ya, brand spiritual ini ya, spiritual brand ini, jadi dia udah nggak rasional lagi. Dia menganggap brandnya ini udah yang paling benar udah. Sampai puncaknya gitu ya kayak Harley Davidson itu ya orang kalau penggemarnya dia, loyalisnya dia ya bahkan sampai mentato ya, tato di badannya sampai seperti itu. Ya, terus juga kita lihat bagaimana mereka juga kalau udah Harley ya Harley nggak tertarik pada motor-motor yang lain gitu, sampai punya asosiasinya, perkumpulannya, dan perkumpulan juga sangat bergengsi gitu ya, masuk di sana juga ditamparin orangnya gitu, orangnya pada mau gitu kan, aneh. Coba bayangkan ya komunitas BP kalau orang mau masuk sini ditamparin dulu, kira-kira mau nggak, kira-kira bubar. Bubar gitu. Nah di sana mau masuk ditampar dulu coba ya, dan harus nurut sama seniornya, bisa seperti itu coba
Ya, nah ini kan udah nggak masuk akal. Ya, jadi udah nggak rasional, ya itu dia. Jadi udah kayak brand religion ya, spiritual brand. Ya. Nah, kalau kita nggak harus kayak gitu ya, kita nggak harus kayak gitu. Kita pengen brand ini ya pertama dipakai, kedua apa? Dibanggakan. Diapain teman-teman? Ya, jadi kalau ada misalnya orang tuh ya kayak ngomong ya kurang oke ya terhadap BP ya, dan kita bisa ketemu langsung orangnya gitu ya, jangan di sosial media ya. Kalau sosial media udah kita biarin aja lah. Tapi misalnya ada saudara kita, sepupu kita, pas ketemu kita yang ngomong tuh kurang oke soal BP, nah tugas kita membela, kita jadi advokatnya, ya. Kita harus menjadi apa? BP ini harus kita banggakan. Termasuk juga ketika keluarga ngumpul, keluarga besar ngumpul, ya kita ngomong BP itu dengan kebanggaan. Nah ini namanya spiritual brand itu seperti itu. Nah saya pengen teman-teman juga seperti itu. Saya kayak gitu. Ya coba orang ngomong BP sama saya, ya saya lawan, ayo aja. Ya, dia mau cari celah di mana atau kelemahan, nggak ada insya Allah gitu. Ya kan? Dan biasanya ya alhamdulillah ya 100% selama ini nggak ada yang kayak gitu ke saya. Justru mereka kalau cerita BP itu ya alhamdulillah dengan takjub ya, dengan perasaan yang luar biasa gitu ya, positifnya terhadap BP. Jadi saya cuma paling ya mengiyakan aja, amin amin aja gitu. Ya. Jadi pertama kita pakai, yang kedua kita banggakan. Sama kayak orang naik Harley Davidson pasti bangga. Nggak ada orang naik Harley Davidson malu, itu nggak ada. Tapi kalau naik Supra mungkin ada malu, ditutup pakai helm sama dia mukanya, nggak pengen kelihatan. Ya apalagi naik motor Cina, wah udah ditutup sama dia itu beneran, ya kan? Nah kalau Harley pasti dia pakai dengan bangga, ya. Sama juga iPhone, sama juga Nike, ya kan? Andai kata, bayangkan ya sepatu Nike itu dibikin bagus, tapi logo Nike-nya nggak ada, saya yakin ya nggak dibeli. Andai kata dibeli pun pasti harganya nggak bisa mahal, ya. Jadi brandnya itu yang bikin mahal, gitu. Nah kita mau mengarah kayak gini teman-teman, ya. Boleh dibuka lagi layarnya tadi. Jadi ini contoh-contohnya sudah ada, ya, dan kita pengen ini barang dipakai, dibanggakan. Kemudian, nah ini dia nih, tercermin ya dari penampilan kita sehari-hari. Kalau Harley Davidson mungkin ya dia pakai jaket ya jaketnya jaket kulit gitulah, warna coklat atau hitam biasanya, gitu ya. Terus juga celana jeans ya, sepatu juga jenisnya pasti yang apa ya? Yang mungkin sepatu kulit gitu ya, mungkin sepatu sport gitu ya, atau yang sejenisnya, tidak mungkin sepatu formal, ya kan? Nah, ada lagi tuh merek lain tuh yang mengarah pada spiritual brand itu kayak body shop, ya. Walaupun mungkin merek lain ya, ada yang jenisnya lebih baik, bahannya lebih baik, ya, tetap aja itu kalau orang body shop pakainya body shop, ya. Nah, mereka pakai, mereka banggakan. Nah, kita juga seperti itu. Terus apalagi tercermin dari penampilan, ya kan? Nah, kalau orang yang gemar Nike ya biasa penampilannya sporty, ya. Masih kok promosi Nike nggak? Enggak, om. Ini topi saya aja Adidas, jaket saya aja Puma, ya kan? Jadi kita ini semata-mata contoh teman-teman, ya semata-mata contoh. Ya, saya juga bukan penggemar iPhone, ya. Saya tidak penggemar Apple gitu ya. Handphone saya Samsung terus biasanya. Nah, terus kita tercermin dari penampilan. Nah, BP ini apa? BLG ini apa? Yaitu harusnya sehat, segar, ya. Jadi kita jaga tuh kesehatan kita, muka memang segar, ya. Bukan kita memoles penampilan, enggak, tapi memang dari dalamnya udah sehat, udah segar. Nah, ini tercermin dari apa? Dari segi makanan, beneran kita olahraga, pola tidurnya, ya kan, tidurnya memang cukup, ya, minumnya memang cukup, ya. Jadi bukan sekedar lip service, ya. Bukan sekedar tampilan, polesan, bukan ya, tapi memang udah terinstall dalam diri kita. Nah, itulah yang akhirnya terlihat pada penampilan. Tapi udah dari dalam udah ada gitu loh. Ya, kita di produk kesehatan, industri kesehatan, ya harusnya muka kita kelihatan segar, sehat gitu. Dan itu dibentuk dari apa? Dari olahraganya, dari makannya, minumnya, tidurnya gitu ya. Saya tidur itu insya Allah ya, alhamdulillah selama ini sangat-sangat teratur. Ya, tidur, makan, minum itu sangat-sangat teratur saya. Ya, bangun gitu ya. Kalau bangun itu nanti jam 5 tuh ya, biasanya udah ada suplemen gitu ya, madu gitu. Kemudian jam 6 itu biasanya ada jus gitu ya, kemudian sarapan ya, udah terpola banget gitu. Ya, tidur juga sama, jam setengah 9 itu udah mulai masuk kamar gitu ya, jam 9 biasanya udah mulai tidur gitu kan. Nah, bangun juga kalau bukan hari Senin ya, biasanya udah ini juga ya, udah terpola juga gitu. Setengah 4 atau jam 4 maksimum sudah bangun, ya kan. Kalau hari Senin bangunnya jam 2 ya, bahkan jam 2 kurang gitu ya. Nah, terpola banget
Ya, makan siang juga itu biasanya setelah sholat zuhur, ya baru kita makan. Makan malam juga setelah sholat maghrib. Begitu selesai sholat maghrib langsung makan. Polanya seperti itu. Ya, tidur siang juga saya lakukan terus ya. Habis sholat zuhur, saya habis makan itu biasanya saya tidur sebentar, ya sekitar 10 menit atau 15 menit. Ya, saya udah jalani pola ini selama belasan tahun, gitu ya. Nah, jadi kita juga pengen sehat, ya. Sehat itu ya teratur gitu ya, nggak bisa seenaknya. Ya, nggak bisa seenaknya. Kadang makan jam 3 siang, kadang jam 1, kadang jam 11, nggak bisa seperti itu. Tidur juga kadang-kadang cepat, kadang-kadang awal, nggak bisa. Nabi menganjurkan kita tidur di awal ya, tidurnya juga teratur gitu. Ya, kecuali ada hal yang lain gitu yang sangat-sangat penting gitu ya. Nah, jadi kita berada di industri kesehatan, ya wajar kalau memang penampilan kita sehat, bukan karena polesan. Tampil sehat, tampil segar karena apa? Memang dari dalamnya. Olahraganya iya, pola makannya juga iya, pola tidur juga iya. Nah, kita pengen naik lagi pada satu level yang berikutnya. Perhatikan baik-baik, ini penting banget ya. Apa yang membedakan spiritual brand di luar sana dengan spiritual brand yang BP7? Ya, BP7. Jadi kita, kalau saya percaya bahwa branding yang paling kuat adalah apa? Itu memang kalau kita pakai bismillah. Ya. Jadi nancep di hati orang, nancep di benak orang. Ya. Dan itu ya kalau kita ngomong sekarang bisnis BP sebagai bisnis yang insya Allah Islami dan seterusnya, itu udah ketangkap sama orang. Ya, orang udah dapat, image itu orang udah dapat. Ya. Nah, ketika posting Bismillah, ketika posting ngapain? Bismillah, ya, Bismillah beneran, gitu. Nah, ini yang membedakan kita ya dengan spiritual brand yang lain. Gitu. Terus apalagi bawa BP ini dalam tahajud. Jangan ngomong cinta BP kalau ternyata di tahajud kita ya nggak ada nama BP. Ya. Harusnya apa? Ya dalam tahajud kita ada BP, dalam doa kita ada BP. Termasuk juga teman-teman yang non Muslim gitu ya. Ya udah dalam doanya ada BP. Nah itu baru tepat itu, baru tepat itu. Nah itu kita menuju yang namanya spiritual brand. Ya, jadi teman-teman bayangkan aja. Ya, Nike seperti apa, Harley Davidson seperti apa, Body Shop seperti apa. Nah, kita pengen kayak gitu tuh. Ya, pakai BP, banggakan BP. Ya, dan tercermin dari penampilan. Karena kita industri kesehatan, ya memang kelihatan sehat, sehat beneran. Berupaya dan ini kan keren banget. Ya, jadi kita tidak perlu ya apa ya? Kita tidak perlu berpikir lagi gitu. Memang ini penting gitu. Kesehatan itu memang penting. Kedua, memang ini bisnis aku, ini industrinya aku gitu loh. Nggak mungkin aku berada di industri kesehatan, akunya nggak sehat gitu. Ya, jadi udah klop banget sudah. Nah, ya seperti itu. Kemudian ketika ini kita naik satu level lagi, ketika kita posting minimal ada Bismillah di sana. Syukur-syukur ada doa di sana. Syukur-syukur tambah lagi sholawat di sana. Ya, bawa BP-nya dalam tahajud, bawa BP-nya dalam doa. Wah ini powerful banget sudah. Makanya nama BP insya Allah viral di langit, viral di langit, trending topik dia di kalangan malaikat, dibahas terus, insya Allah, ya kan? Nah trending topik insya Allah. Nah sekarang kita menuju master brand. Ya, oke, balik lagi layar ke saya. Tadi sudah ya, spiritual brand. Sekarang kita masuk pada master brand. Master brand itu apa, teman-teman? Jadi sangat-sangat identik. Jadi kalau kita ngomong ya, nggak ada tuh kita ngomong, saya mau teh botol ya, nggak. Kita ngomongnya apa? Sosro langsung. Saya perlu air mineral dalam kemasan ya, nggak ada orang ngomong kayak gitu. Orang pasti ngomongnya aqua, ya kan? Nah itu udah jadi identik. Jadi di kategori itu dia sudah menjadi master, ya sehingga merek lain udah nggak kelihatan. Ya, Sosro, Indomie, ya nggak ada orang ngomong ya ke warung gitu tanya ada mie instan nggak ada orang ngomong kayak gitu. Orang ngomong apa? Indomie langsung, ya atau dikasih sarimi, ya kan? Atau dikasih super mie ya nggak apa-apa, atau mie sedap misalnya, gitu kan? Nah nggak apa-apa juga gitu. Tapi kita harus akui, ya Indomie, Sosro, Aqua, Honda, Pepsodent itu adalah master brand. Termasuk juga Harley Davidson. Begitu motornya gede orang bilang oh Harley. Padahal dari dekat kita lihat oh ternyata Kawasaki. Ternyata Royal Enfield, bisa jadi mereknya berbeda. Ya, pokoknya motor gede aja kita bilang Harley. Dari jauh kelihatan oh Harley. Padahal belum tentu. Nah, dia sudah menjadi master brand untuk kategorinya dia. BP, nah ini saya udah berani ngomong, insya Allah kita sudah menuju ke sana. Dekat banget sudah. Ya. Nah, kapan master brand yang terjadi? Pertama memang penguasaan market share yang besar. Ya, saya ulang, karena penguasaan market share yang besar yang terjadi. Kedua memang image-nya kuat banget. Ya, image-nya kuat banget. Kalau di Amerika itu ya kalau pengiriman barang sehari ya itu dia suruh langsung FedEx. Ya.
Just FedEx it, dia bilang. Di FedEx-an aja gitu. Nah, jadi FedEx sudah menjadi kata kerja. Brand sudah menjadi kata kerja. Kalau di Malaysia tuh kayak Milo sudah jadi ya. Kalau kita Indomie, kalau mereka Maggi, ya kan. Nah, terus juga fotokopi, ya fotokopi itu ya. Walaupun sekarang udah berkurang jauh gitu ya. Jadi kalau mereka mau fotokopi itu bilangnya Xerox. Walaupun nanti mereknya Canon atau merek yang lainnya. Mau kemana? Mau Xerox tadi. Ya mau fotokopi gitu. Ya. Nah, kalau di Amerika itu seperti ada juga ya beberapa merek gitu ya, seperti Coca-Cola gitu ya, itu juga udah menjadi master brand gitu ya. Levi's dulu ya pada tahun 80-an ya, kalau sekarang udah nggak lagi ya. Jadi ya orang lihat celana jeans gitu ya, dulu ya berpikir ya Levi's gitu. Di Indonesia mungkin di kampung-kampung masih seperti itu ya, lihat celana jeans, oh ya itu Levi's kata dia. Bahkan ada tulisan-tulisan ya di tepi jalan ya, permak Levi's kata dia kan. Nah, jadi diasumsikan seperti itulah ya. Nah, kita pengen seperti itu, kita sudah ada indikator-indikatornya. Pertama, penguasaan market share yang besar. Kedua, brand image memang kuat, ya. Dan coba kita lihat lagi tadi di layarnya, dua ciri ini alhamdulillah kita sudah ada gitu ya. Terus juga pesaing itu tidak terlalu kuat, ya. Pesaing itu tidak terlalu kuat. Oke. Nah, terus juga memang ada strategi-strategi dari saya, insya Allah gitu ya, bagaimana ini bisa terjadi, termasuk saya menghadirkan tokoh-tokoh dan semuanya gitu ya. Nah, ini kombinasi semuanya ya, market share tadi, ya, terus juga brand image tadi, ya, pesaing tidak terlalu kuat, perpaduan juga strategi-strategi dari founder gitu ya. Nah, insya Allah kita bisa menuju master brand. Ini udah dikit lagi nih sudah. Kita udah menuju ke sana. Terus apa yang bisa kita lakukan? Ya, apa yang bisa kita lakukan? Balik lagi layar ke saya. Kita fokus pada 3P. Karena yang lain itu insya Allah saya sudah bereskan. Ya, teman-teman apa fokusnya 3P? Ya, pertama kalau packing harus bagus, harus rapi. Jangan kayak ketupat nggak jelas muter-muter gitu, ya kan? Bikin rapi, entah konsumennya beli 3 botol, 5 botol, atau 1 botol sekalipun, tetap packingnya rapi. Ya, bagaimana mungkin orang berpikir ini barang berkhasiat, barang suplemen yang premium, barang yang katanya dari Inggris, dari Eropa. Begitu dia lihat ini nggak jelas, pakai plastik kresek, pikirnya nasi uduk apa ini? Ya, kan kemasan yang pertama terlihat, orang nggak tahu isi, kemasan yang pertama terlihat gitu loh. Kalau saya tampil misalnya pagi ini rambut saya acak-acakan, ya pakai kaos oblong yang udah melar lagi kayak gituan ya, orang percaya nggak materi ini bagus? Orang nggak percaya. Sebagian mungkin percaya, sebagian tidak. Ya, jadi penampilan itu penting. Siapa bilang nggak penting? Isi penting, kemasan juga penting, penampilan juga penting. Ya. Pepatah Barat mengatakan, don't judge book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Terus dari mana lagi coba? Dari mana coba saya mau tanya? Saya penulis buku belasan tahun. Saya tahu persis memang orang menilai itu dari sampulnya. Ya. Nah, walaupun kadang-kadang itu menipu, tapi memang orang nilai dari sana gitu. Kalau nggak dari mana dia tahu? Sampai nanti dia selesai baca. Tapi belum dia baca, pasti dari cover. Cover itu apa? Ada gambarnya, ada judulnya. Disitulah dia menilai. Jadi adalah omong kosong. Oh, jangan nilai buku dari sampulnya. Terus ente nilai dari mana? Saya bilang. Ya. Nah, kita mempelajari itu banget. Makanya saya tahu banget ya bagaimana buku terjual, bagaimana buku tidak terjual. 100% biasanya nggak pernah meleset analisa saya. Biasanya. Ya. Jadi kita udah ngerti banget tuh. Makanya setiap kali saya coaching orang nulis, kalau nurutin cara saya biasanya bestseller semua. Nggak ada nggak bestseller. So far itu. Ya. Jadi saya bilang kalau sekedar ya 6.000 eksemplar, kan standarnya bestseller di Indonesia kan sekitar 5.000 gitu kan. Ya kalau sekedar 6.000 mah insya Allah pakai cara ini sebelum bestseller lah saya bilang. Ya silakan tanya tuh di Mitra BP juga ada yang udah nulis itu, bikin bukunya. Ya kalau ikutin cara saya beneran, insya Allah gitu. Karena kita udah ngerti itu bagaimana cover, judul, ya halaman sebelah belakang kita udah ngerti banget. Namanya orang lihat buku itu pertama apa? Cover depan. Ya, begitu tertarik dia buka cover belakang. Tertarik lagi, dia buka lagi tuh halaman daftar isi. Kemudian dia bolak-balik lagi, dia lihat di mana gambar dia berhenti. Nah, di sana kita harus menang dulu tuh. Ya. Nah, jadi memang orang menilai itu dari sampulnya. Memang kayak gitu manusia. Sama misalnya kita ya pergi ke swalayan gitu ya. Kita lihat susu misalnya atau misalnya kayak Milo gitu. Milo, andai kata SPG-nya dia tuangkan itu ya. Milo itu ke dalam plastik kresek di depan mata kita, terus dia bilang, "Bu, yang ini diskon, Bu. Diskon 60%. Mau beli nggak kira-kira?" Ini barangnya bagus, Bu, sama persis barusan saya tuangin, Bu. Ya, nggak mau kita. Walaupun diskon 60%. Ya. Nah, jadi kemasan penting, teman-teman. Isi penting, kemasan penting. Nah, kalau kita kemasan yang kayak BP-nya ini kan udah beres lah, ya.
Yang ini udah beres nih, saya ngurusin nih, ya. Teman-teman urusan apa? Packing, 3P. Packing, ya, mesti rapi, mesti bagus. Enak mata melihat. Bayangkan ini standar Eropa, ini standar Inggris, ya. BLG itu memang kita pilihkan bahan-bahan terbaiknya itu sebagian itu dari Eropa, walaupun ada negara lain ya, tapi yang terbaik-terbaik itu dari Eropa kita pilihkan. Ya. Bagaimana mungkin dia berpikir Eropa kalau kemasannya jelek, kalau packingnya jelek, ya. Nah, jadi kalau yang kayak ginian saya udah beresin, teman-teman ketika packing tolong rapi, ya. Satu, kedua ini yang pertama ya, kedua apalagi posting, nggak boleh tipe-tipe lagi, ya. Perhatikan, lihat, baca, ya. Saya untuk postingan ini aja ya, coba perhatikan teman-teman ya. Itu boleh dibilang postingan saya Facebook dan Instagram aja itu masih saya bedain. Walaupun sama tuh ya, ada sekitar satu paragraf yang saya bedain. Sampai kayak gitu kita. Ya, sampai kayak gitu. Kita bedain tuh. Ya. Minimal satu paragraf. Oke, jadi memang persiapan. Saya tanya nih, teman-teman punya baliho nggak? Punya billboard nggak? Saya mau tanya. Siapa yang jualan BP pakai baliho, pakai billboard? Saya mau tanya. Kalau ada saya kasih duit langsung 50.000. Ah, dikit banget 50.000. Kita nggak pakai baliho, kita nggak pakai billboard. Kita jualan pakai apa? Itulah postingan. Jadi jangan anggap enteng. Pengganti billboard kita, teman-teman, ya postingan. Billboard bisa 10 juta, 20 juta, 40 juta, bahkan miliar, tergantung lokasi, tergantung luasnya. Saya pasang billboard tuh kecil aja, penunjuk arah gitu ya, di Batam, TK Khalifah, 6 juta itu. Batam itu kota kecil, kalau Jakarta jangan ditanya, bisa 60 juta gitu. Ya, cuma tanda panah doang. Ini TK Khalifah, di seberang itu saya taruh. Ini pinggir jalan, TK Khalifah arah sana. 6 juta itu dulu, nggak tahu sekarang udah berapa. Ya. Nah, sekarang kita, jujur aja, kita nggak punya billboard, kita nggak punya baliho. Ya, papan nama juga kita nggak punya biasanya. Yang kita punya adalah postingan. Nah, anggap seriusnya kayak gitu, teman-teman. Setiap kali mau posting, aku mau bikin billboard nih. Aku mau pasang spanduk nih. Nggak boleh spanduk salah-salah. Zaman saya jadi ya promotion supervisor, waktu itu di salah satu perusahaan Sinarmas, ya, itu kita mau bikin spanduk aja, teman-teman, yang harganya cuma sekitar 200.000, itu pakai meeting, tau nggak? Pakai meeting. Mau bikin apa nih spanduk? Ya, apa pesan mau dikirim ya ke publik, dan apa yang menjadi headline, warna apa yang kita pilih. Setelah itu saya konkretkan tuh pada desain, ya, ada tim desainernya, saya yang arahkan, diolah tuh di Photoshop atau di Corel Draw, ya kan, diolah tuh sedemikian rupa. Oke, terus mau dipasang di mana, di jalan mana, kita foto tuh jalan, tahu nggak, dipindahkan ke Photoshop, dilihat tuh, jadi ada layarnya seperti itu, ya kan, ada gambar jalan itu, simpang itu, ditaruh simulasi spanduknya di situ. Kita lihat itu udah oke nggak ini? Ketutup mobil nggak? Ketutup pohon nggak? Ya, sampai kayak gitu. Hanya spanduk yang nilainya 200.000, teman-teman. Ya, jadi ya serius. Karena apa? Kita mau jual rumah ini, nilainya miliaran. Ya kan? Salah kata nggak boleh. Salah huruf nggak boleh. Atau salah kontras. Ya kan? Atau kontras nggak jelas tapi brand identity-nya nggak ada. Nggak boleh juga. Harus ada brand identity-nya sesuai. Gitu. Ya kan? Nah, sampai seperti itu, teman-teman. Jadi ingat, setiap kali mau posting, aku mau pasang spanduk nih. Orang pasang spanduk nggak pernah main-main. Ya, duit keluar loh ini. Ya, apalagi memang yang kita berpikirnya ini bukan lagi spanduk gitu ya. Ini adalah arahnya kayak billboard atau baliho. Harganya jutaan rupiah ini. Aku nggak mungkin posting main-main. Ya, jadi postingnya harus bagus, harus rapi, tidak ada typo. Ya, 2P ya. Yang pertama packing, yang kedua posting. Ya, rapi. Yang ketiga adalah personal appearance, ya, penampilan kita. Ya, tadi kita udah bahas soal penampilan ya. Nah, teman-teman ketika nge-zoom ya, walaupun cuma 5 orang, 6 orang gitu ya, tetap serius. IG live, ya kan? IG live misalnya, ya kita mungkin belum jadi selebriti, belum jadi selebgram, belum jadi motivator terkenal, nggak apa-apa, ya. Tapi yang namanya tampil ya harus bagus, ya. Cuci muka beneran, ya kan? Pakai baju beneran, jangan bajunya kusut. Bagaimana mungkin orang berpikir barang ini barang premium? Bagaimana mungkin orang berpikir katanya motivator internasional? Kalau kita bajunya ya lecek, ya kan, nggak harus baju mahal, penting setrika rapi, gitu. Ya, ini kacamata saya aja nih ya, saya mau tampil atau nggak? Ini kita siapin berapa cadangan atau nggak? Kadang saya taruh 2 di sini, kadang 3 saya taruh di sini. Ya. Nah, karena apa? Kalau misalnya ini problem, ya kadang-kadang kita ngomong nih, kadang-kadang tersentuh kan? Nah, tersentuh itu kan ada uapnya di sini tuh, nggak enak tuh dilihat jadinya, langsung ganti. Ya, serius kita. Ya, walaupun apa? Ini kan internal ya, salah-salah dikit nggak apa-apa lah, jelek-jelek dikit nggak apa-apa lah. Nggak bisa seperti itu. Harus bagus, harus rapi semuanya. Ya, brand kita dibangun di sana. Jadi kita kan akhirnya apa? Makin pede kan. Pertama kita makin pede, terus apa? Keyakinan kita menular.
Orang akhirnya yakin juga sama BP. Ya. Nah, saya sampai pada tahap apa ya? Ya, ketemu orang itu saya nggak perlu menjelaskan BP. Orang itu udah tahu dengan sendirinya, ya kan? Jadi brand itu udah tertanam di hati dia, di pikiran dia. Dia tinggal apa? Mengkonfirmasi biasanya ke saya. Oh, BP katanya gini ya, BP katanya gini ya. Kayak kemarin bisa nelfon 2 orang. Dia sendiri cerita tuh panjang lebar, ya kan? Kayak saya ada mengundang ya narasumber gitu. Saya mau jelasin BP, dia udah jelas, dia udah jelas. Dia cuma kasih pertanyaan yang sifatnya untuk konfirmasi aja. BP gini-gini ya, BP gini-gini, oh ya, gitu. Jadi saya nggak perlu jelasin panjang lebar. Sampai seperti itu, teman-teman. Masya Allah, ya, alhamdulillah. Nah, teman-teman, ingat ya, ketika mau IG live itu, ketika mau nge-zoom itu, ingat tuh, seolah-olah ada saya di samping. Itu. Jadi ingatnya gitu aja udah. Jadi kalau ada info di samping, pasti mikir itu. Nggak mau sembarangan itu. Termasuk juga ketika mau posting. Ini kayaknya masih bentar lagi bakal baca. Ya, karena saya memang patroli setiap harinya. Ratusan account tuh saya cek setiap harinya. Ratusan account setiap harinya saya cek. WA story, ya IG, Facebook, saya cek itu. Makanya saya tahu. Makanya kalau ada yang salah, saya lapor tuh sama leadernya. Nih, tegur nih, saya bilang gitu. Ya kan? Nah, jadi kalau mau posting itu, bayangkan ya, Mas Ipo 5 menit lagi bakal lihat. Udah, bayangin itu aja udah. Ya kan? Jadi pasti hati-hati udah itu. Kalau nggak, kadang-kadang sembrono, dihajar juga sama dia. Fotonya kepotong, fotonya buram, butek, ya ada tipe-tipe. Mana boleh seperti itu? Mau jualan apa kita? Nggak ada orang baliho itu kepotong, nggak ada. Billboard kepotong, nggak ada. Gambar utuh semuanya. Nggak ada tipe juga di sana. Ya. Nah, kita berusaha seperti itu, teman-teman. Ya, kita berusaha seperti itu. Kita perhatikan Nestle, Milo, gitu ya. Kita perhatikan juga merek-merek besar, gitu ya. Mie Sedap. Kita perhatikan lagi misal kayak Sosro. Nggak ada mereka pakai tipe. Nggak ada. Sido muncul, nggak ada pakai tipe. Saya cek juga Kalbe Farma, nggak ada pakai tipe. Ya, kayak kemarin saya browsing tuh ya, Kimia Farma, merek-mereknya, iklannya. Nggak ada tipenya, nggak ada. Ya. Oh, mereka kan merek besar, Mas Iko. Ya iya, kita kan mau besar. Makanya kita jaga ini. Ya, kalau kita nggak memperbaiki diri, ya kita gini-gini terus. Justru kan kita pengennya besar, ya makanya kita tiruin mereka gitu, ya. Nah jadi teman-teman, kalau yang soal yang ini, soal kerja sama toko-toko, ya itu saya udah bereskan semuanya. Yang teman-teman lakukan 3P tadi. P yang pertama apa tadi teman-teman? P yang pertama apa tadi? Packing, ya. P yang kedua? PPKM, bukan. Ya, soal posting, packing, ya, dan yang ketiga adalah personal appearance, ya, penampilan pribadi kita, Ini bukan berarti kita melebih-lebihkan penampilan, enggak, proporsional aja. BP barang bagus kok, nilai berapa ini? Nilai 9, wajar penampilan kita nilai 9, ya kan? Yang nipu itu apa? Ini mutu nilai 6, penampilan 9, itu namanya pencitraan, ya, itu yang namanya nipu, ya kan? Nah, tapi kalau memang ini nilai 9, penampilan kita 9, ya wajar, nggak apa-apa itu. Ya. Nah, jadi pas aja lah ya, insya Allah pas aja gitu. Isi bagus, kemasan bagus. Kita lihat ya Islam. Kita mayoritas Muslim. Kita percaya Islam bagus. Tapi kenapa Islam itu kadang-kadang orang mendapat citra yang nggak bagus? Kenapa? Karena kemasannya nggak bagus. Siapa kemasannya? Kita. Karena kelakuan kita nggak benar. Kasar, buang sampah sembarangan, misalnya. Ya, ada juga yang korupsi kan. Bagaimana orang berpikir bahwa Islam itu baik? Ya, padahal Islam jelas-jelas baik. Ya, tapi kemasannya maksudnya yaitu kita ini nih yang bikin jelek itu, sehingga ketangkap sama orang luar, ya, wah ini Islam kok kayak gini ya, padahal bukan salah Islamnya, salah orang Islamnya, ya. Nah, BP kita juga percaya ya bahwa ini barang bagus, kita udah buktikan, testimoni udah ribuan ini, ya. Itu toko-toko, artis-artis, ustadz-ustadz, ya, kalau sakit carinya BP, kadang dia punya suplemen merek A, suplemen merek B, ini demi Allah, ya, herbal A, herbal B, dia jual tuh, punya sendiri kan. Tapi pas sakit dicari BP. Masya Allah ya, benar-benar. Bahkan ada yang mirip-mirip mereknya seperti ini, tapi pas sakit dicarinya BP. Udah 4 orang tuh kayak gitu, 4 toko yang kayak gitu. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, jadi kalau mutu udah jelas, isi udah jelas, kemasan nih, ya kemasannya udah oke. Sekarang juga kemasannya kita, penampilannya kita. Oke, balik lagi layarnya. Ini kita bagian dari total branding ya. Makanya ini kan materi agak berat. Saya cicil dalam 4 kali pertemuan ya, sisip dikit ya, cicil gitu ya. Nah, ini udah beres ya, spiritual brand termasuk juga master brand, insya Allah kita menuju ke sini gitu ya. Saya sih optimis banget ya kita bisa gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kita bahas topik yang sedikit berbeda ya. Kita percaya bulan Juli ini insya Allah kita BTR, break the record. Yang pengen BTR coba ngacung tangannya.
Ya, insya Allah BTR ya. Amin. Nah, rumusnya kan simpel banget. Gimana caranya biar BTR? Ya, ITP tambah ASUS sama dengan BTR insya Allah. Ya. Dan ITP pada apa? ITP pada proses. Benar-benar pada proses. Jadi all aspeknya. Ya, improve the process kan gitu. Jadi aspek-aspek dalam proses itu diimprove semua. Sekarang tanya diri kita, berapa kali aku nge-zoom dengan partner? Ya kan? Oh, selama ini aku nge-zoom seminggu 2 kali. Ya udah sekarang naikin 4 kali. Ya. Atau lihat teman kita. Oh, dia selama ini penjualannya bagus loh. 100 botol tiap bulan. Ya udah tanya dia, nge-zoom-nya berapa kali seminggu dia? Sepekan. 3 kali. Ya sudah aku naikin. Aku kejar dia, aku lebihi. Ya, aku ASUS. Aku 4 kali, aku 5 kali. ASUS, amati, susuli, ungguli, sempurnakan. Ya, jadi disusul tuh. Terus apa? Diungguli, ya, lampaui gitu loh. Kemudian kita sempurnakan. Ya, jadi tanya diri kita nih, berapa kali ya kita nge-zoom sama partner? Berapa banyak kenal orang baru melalui WA? Berapa banyak kenal orang baru melalui IG? Ya, teman-teman silakan baca. Jadi, ya perhatikan baik-baik ya. Kalau ITP oke, plus ASUS sama dengan BTR. Handphonenya boleh iPhone, boleh Samsung. Begitu juga laptopnya. Merek apapun silahkan. Ya. Jadi Samsung boleh, iPhone boleh, yang lain juga silahkan gitu ya. Tapi perilaku kita adalah apa? ASUS. Ya. ASUS singkatan apa? Ingat ya, ASUS itu S-nya 2. Jangan S yang terakhir dibuang, kurang ajar itu. Ya. Amati, susuli, ungguli, sempurnakan. Susul, dia 3 kali, aku 4 kali. Gitu loh. Dia posting sekali sehari, ya aku 2 kali. Nah, itu namanya susul. Ya, diungguli bahkan. Ya, susul itu menyamai, kemudian kita ungguli, kita lampaui. Gitu. Ya. Jadi tanya diri kita, berapa kali aku nelfon partner? Berapa kali aku meeting sama leader? Ya kan? Berapa banyak postingan aku di sosmed? Ya kan? Berapa kali aku IG story? Berapa kali aku WA story? Ya kan? Berapa banyak chat aku di grup WA bersama mitra, ya, yang memulai percakapan, bukan sekedar reply, ya, bukan sekedar komen gitu loh. Ya, tapi aku memulai percakapan. Nah, ini aja dicek nih. Setelah itu apa? Ya ditingkatkan ITP. Ya. Lihat orang lain ASUS, insya Allah pasti BTR. Ingat ya, ITP itu all aspect. Ya, jadi proses apa itu semua all aspect. Syukur-syukur lagi all layer, karena kita punya tim. Ya. Nah, insya Allah BTR, insya Allah big record, pecah rekor. Ya kita coba ya kita pacu diri kita. Memang Juli ini aku mau pecah rekor. Kalau nggak hidup gitu-gitu aja. Kalau sama aja rugi hidup ini. Ya Pak Gus kemarin udah bahas. Harus lebih baik, ya kan? Berapa kali IG live dengan partner? Ya sekarang IG live enak bisa 4 orang. Udah bikin aja 4 orang. 12 orang bisa nggak Pak? Jangan 12 orang itu main bola namanya, bukan IG live itu. Ya. Nah, terus berapa panjang artikelnya? Ukur tuh artikel. Serius loh ini teman-teman. Nggak bercanda loh ini. Berapa panjang artikel kita? Berapa panjang komen kita? Improve terus. Ya. Nah, ini kalau teman-teman lakukan, insya Allah saya percaya banget ya, termasuk juga nanti tahajudnya, duhanya, zikirnya, sholawatnya, sedekahnya, kurbannya, insya Allah pasti BTR, insya Allah. Insya Allah. Ya. Oke, kita buka lagi layar berikutnya. Boleh di next? Oke, teman-teman, layarnya balik dulu ke saya. Jadi gini teman-teman ya, apa manfaat dari BTR? Apa manfaat dari Big Record? Pertama, oke lah kita dapat duit lebih banyak. Ya sudah, itu bagus lah. Tapi jangan salah teman-teman, ada hal lain yang lebih mahal daripada itu. Ya, begitu kita BTR, kita tuh mengasih pesan pada diri kita, oh iya ternyata aku bisa ya. Ya bila itu juga aku bisa ya. Aku udah 3 tahun di BP, ya. Begitu aku sungguh-sungguh 1 bulan, ternyata bisa loh mengalahkan angka-angka yang sebelumnya. Terus BTR ini kita ngasih pesan juga pada anak kita, bahwa hidup memang penuh prestasi. Jadi papa pun sekarang udah umur 30, 40 masih ngajak prestasi juga nih. Ini mau BTR nih. Kita kasih pesan sama anak kita tanpa sadar. Ya, anak-anak itu menilai dia. Dia mendengar, dia melihat, dia menilai. Ya. Kita juga ngasih pesan pada tim kita, ini loh, leader tuh kayak gini. Ya.
memastikan dirinya dan timnya memang pecah rekor. Akhirnya apa? Begitu kita pecah rekor, tim akan bangga sama kita, tambah bangga sama kita. Ya, jadi BTR ini aspeknya luas sekali. Ya, pengajaran pada anak, pengajaran pada tim, ya, dan kita juga self confidence juga naik. Wah, aku bisa ya ternyata. Ya, jadi kita nanti insya Allah ya PD-nya naik, rasa syukur juga naik, gitu. Bukan sekedar rupiah yang bertambah, tapi syukurnya bertambah, PD-nya juga bertambah, loyalitas tim juga bertambah. Kalau nih ya teman-teman sekarang jadi leader, ya anggaplah kita mimpin berapa? 5 orang, 15 orang, 20 orang, berapa coba itu? Ya kita berhasil memastikan ya tim kita BTR, itu pasti tim tambah loyal sama kita, tambah respect sama kita. Kita ngomong dia dengar. Ya. Ah, pokoknya aku kalau pengen pencapaian yang ini udah aku ikut leaderku aja lah. Wong dia udah terbukti kok berkali-kali BTR. Nah, kayak gitu, ya. Nah, justru dibalik, kalaupun ternyata kita dapat dunia lumayan setelah BTR, break the record, itu anggap bonus saja. Ya, karena loyalitas tim itu kan lebih mahal. Betul Pak, betul? Ya. Percontohan yang kita berikan pada anak kita itu kan lebih mahal. Betul Pak, betul? Itu lebih mahal jelas. Ya, belum lagi ternyata tanpa sadar amal kita juga meningkat. Oh iya ya, bulan Juli kemarin aku kok bisa ya duduk zikir lebih lama loh daripada yang sudah-sudah gitu. Ya, kok bisa ya? Soal aku lebih banyak gitu. Ya, istighfar aku kok bisa lebih banyak ya? Wih, nggak nyangka ya, seumur umur baru kali ini kurban sapi. Ada kayak gitu banyak. Ya, dulu aku mau kurban kambing aja, kadang kurban, kadang tidak, kadang kurban, kadang tidak. Sekarang kambing udah bisa dengan gampang, dengan enteng. Ya kan? Belum masuk bulan Juli, uangnya udah ada. Bulan Juli belum masuk, panitia kurban belum siap. Kita uangnya udah ada. Beneran terjadi, beneran. Demi Allah ini terjadi di BP. Bukan pada satu orang, ratusan teman-teman. Kenapa? Saya ngecek tabungannya, maka saya tahu. Ya, kita kan kontrol tabungannya juga. Ratusan mitra BP yang kayak ginian. Belum masuk bulan Juli, duitnya udah ada. Tahu nggak? Ya. Nah, itu hebatnya mitra BP. Beda memang yang lain gitu. Kalau orang rata-rata kelihatan spanduk kurban baru dia ingat, oh iya mau kurban ini. Pas cek tabungan duit udah nggak ada. Akhirnya apa? Jadi motivasi doang. Insya Allah tahun depan kurban. Nah itu orang rata-rata tuh, ya kan? Nah ya bagus juga masih ingat lah gitu ya. Tapi ya kalau kita kan insya Allah ya, insya Allah lebih baik lagi gitu, ya kan? Nah jadi tanpa sadar ya itu amal juga ikut meningkat. Karena apa? Karena BTR ini teman-teman. Jadi BTR ini manfaatnya apa? Multidimensi ke semuanya. Rupiah iya, percontohan pada tim, percontohan pada anak, iya juga self confidence pada diri kita. Nah, masa kita nggak kejar, ya kan? Sekarang kita masih punya waktu banyak, ya 2/3 waktu ya untuk bulan Juli ini. Kita kejar, pastikan BTR, all layer, ya. Aku yang ditakdirkan Allah sekarang jadi pemimpin nih. Aku punya 6 orang yang dipimpin, 7 orang yang dipimpin ini, ya kan? Aku insya Allah pastikannya juga BTR, baik dari kok, ya. Itu percaya sama saya teman-teman ya. Begitu di BTR, dia takjub ya dengan dirinya sendiri. Takjub dalam artian positif ya. Jadi kayak PD meningkat gitu. Langsung merasa apa? Oh ya, aku berada pada bisnis yang tepat. Oh iya, aku punya leader yang tepat. Udah nggak mau cari-cari lagi, udah nggak mau mikir-mikir lagi. Di sini potensiku keluar. Ya, nah takjub seperti itu yang saya bilang. Ya, dan nanti rasa syukur bertambah. Iya ya, kalau kita sungguh-sungguh ikhtiar, amal, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang. Allah angkat kita kok. Nah itu efek dari BTR. Jadi pastikan bulan ini BTR, break the record. Pastikan bulan ini apa? Amin ya. Insya Allah nih, ini ada 2.000 orang lebih, 3.000 insya Allah gitu ya. Bilang amin sama-sama di waktu mustajab ya, insya Allah semuanya BTR insya Allah ya, amin. Oke, kita lanjut ya slide yang tadi. Kita masuk pada aspek yang fundamental ya, ini penting banget. Perhatikan baik-baik kalimat ini ya. Perhatikan ya. Walaupun sambil makan, sambil minum nggak apa-apa, tolong perhatikan. Jadi gini teman-teman ya, perhatikan ya. Ini saya dapat insight ini luar biasa ya. Ada bisnis itu yang eksis sebelum pandemi. Ketika pandemi tengkurap ya, sepi itu kan, nah tumbang dan seterusnya. Banyaklah kita nggak usah bahas. Ya, jadi dulu ada, pas pandemi tumbang, oleng. Ada bisnis seperti itu ada. Atau yang sebaliknya, dulu nggak ada tuh. Ya, ketika pandemi dia ada. Bisnis apa itu? Bisnis antigen, bisnis karantina, ya kan? Swab kayak gituan lah, ya. Nah, dulu nggak ada itu. Mana kenal kita namanya swab tuh. Antigen kita nggak tahu, kolagen kita tahu, ya prenagen kita tahu, antigen dulu kita nggak tahu, ya kan? Nah ketika pandemi kita kenal dengan istilah namanya antigen,
ya kan? Kenal lagi namanya PCR, ada lagi ya macam-macam lah semuanya. Jadi bisnisnya ini hidup ketika pandemi, ya. Sekarang nih kayak vaksin ya, mulai hari ini ya sudah ada vaksin berbayar ya di Kimia Farma di kota-kota tertentu, ya. Yang mau gratis silakan, yang berbayar, nah ini ada juga gitu. Banyak yang nanya ke saya, Mas Ipo, apa pendapatnya soal vaksin? Saran saya bervaksin aja, ya, pilih Sinovac atau Sinopharm, itu saran saya. Kalau dapat Pfizer lebih baik, Moderna silakan, ya nggak apa-apa, vaksin aja, ya. Teman-teman ya kalau nanti belajar silakan ya, itu salah satu penggagas vaksin itu tokoh Muslim, namanya Al-Razi, ya. Jadi ilmu vaksin itu dari Islam juga, dari kalangan Muslim juga, ya. Kemudian dikembangkan sama Barat, berkembang dan itu banyak kebaikannya. Dulu ya zaman saya kecil ya, saya masih melihat ya orang polio itu masih ada, kakinya polio itu ada. Sekarang udah nggak ada. Itu karena vaksin. Dulu orang kena tetanus bisa mati. Sekarang orang tetanus nggak ada udah. Hampir-hampir nggak ada. Ya, begitu juga cacar. Dulu cacar banyak meninggal satu kampung gitu. Ya, berapa orang bisa meninggal gitu. Nah, sekarang nggak ada lagi orang meninggal karena cacar udah nggak ada. Nah, itu asbabnya secara dunia karena vaksin. Adakah kekurangan vaksin? Ada. Ya. Tapi insya Allah ada kebaikannya, banyak kebaikannya. Coba perhatikan baik-baik. Orang Muhammadiyah aja pakai vaksin, orang NU pakai vaksin, ya ulama salah pakai vaksin, ya kan? Kurang apa lagi coba? Imam Sudes pakai vaksin, Erdogan pakai vaksin. Coba bayangkan apakah Erdogan itu bodoh? Ya, Imam Sudes itu kurang alim apa? Mereka pakai semua, gitu kan? Ulama di Malaysia, ulama di Mesir pakai semuanya. Kita cek juga Israel katanya gitu ya, Israel pakai juga, Palestina pakai juga, gitu. Ya. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Jadi yang saya sarankan kita vaksin agar minimal tuh kita tuh gampang kumpul-kumpulnya, ya minimal kita tuh gampang kumpul-kumpulnya. Jadi kalau teman-teman sudah vaksin, ya kita tuh bisa kumpul lagi dalam skala kecil, ya tidak menunggu pandemi ini selesai banget lah, gitu ya. Karena kalau nunggu selesainya akan lama menurut saya. Bisa jadi 2022 belum selesai nih Indonesia, ya. Nah biar kita bisa ketemu ya secara fisik, saran saya bervaksin, oke. Nah balik ke materi tadi, ada bisnis ya yang dulu ada, ya pas pandemi tumbang, oleng, atau sebaliknya dulu nggak ada, pas pandemi baru muncul. Nah itu bisnis antigen, ya atau bisnis karantina, ya. Nah BP teman-teman dulu eksis dia sebelum pandemi. Ketika pandemi eksis juga dia. Nah apa kesimpulan saya? Apa yang eksis sebelum pandemi dan tetap eksis ketika pandemi, insya Allah akan bertahan lebih lama. Insya Allah selamanya. Karena terbukti kan, sebelum pandemi dia hidup, menguntungkan. Pas pandemi, hidup juga. Nah ini bertahan ya insya Allah, dalam waktu lama. Mudah-mudahan selama. Dan kenapa ini saya optimis long lasting, ya bertahan lama? Karena cara main di BP itu simpel banget. Coba introspeksi diri kita. Yang merasa dirinya pemula di BP, coba ngacung. Yang merasa dirinya pemula, coba ngacung. Yang mungkin baru 3 bulan gabung, 6 bulan gabung gitu, coba ngacung. Yang merasa dirinya leader, ya punya tim gitu, berapa orang, 4 orang, 5 orang gitu ya, timnya. Coba ngacung yang merasa dirinya leader, coba. Di BP ini cuma ada 2, beginners atau leader. Beginner atau leader, cuma itu. Kalau beginner, cara mainnya apa? Pembinaan, penawaran. Kalau leader mainnya apa? Pembinaan dan keteladanan. Itu aja simpel banget. Kalau kita pemula nih, beginner, apa yang kita lakukan? Ikut pembinaan. Kalau kita leader, kita kasih pembinaan. Ya kan? Nah, kalau beginner, ikut pembinaan, perbanyak penawaran. Jangan banyak teori. Oh, saya mau ngumpulkan kolamnya dulu, Pak. Ngumpulkan database-nya, Pak. Wah, kelamaan itu. Penawaran. Bikin kolamnya, bikin database-nya, tapi penawaran dibanyakin. Perbanyak penawaran. Perbanyak apa, teman-teman? Nah, udah itu aja. Jangan AO nggak jelas gitu. Ya kan? Jadi perbanyak penawaran. Oh, saya lagi mau training, Pak. Training WhatsApp marketing, Pak. Saya mau training, Pak, IG marketing, Pak. Silahkan belajar, silahkan ikut training. Sekarang apa? Penawaran. Udah, perbanyak aja udah, selesai. Jadi udah tahu diri nih, aku pemula di BP nih, baru gabung nih 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Udah nggak usah banyak cincong. Ikut pembinaan, perbanyak penawaran. Selesai udah. Ya. Nah, kalau aku jadi leader nih, ya alhamdulillah Allah kasih tim, ada 3 orang, ada 4 orang, 5 orang, 10 orang dan seterusnya. Ya, artinya Pak, beri pembinaan, kasih pembinaan. Terus apalagi perkuat keteladanan. Kita pengen tim seperti apa, kita lakukan 2, konsisten istiqomah di sana.
Ya, otomatis nanti pas kita ngomong udah didengerin. Kenapa? Kita udah ngasih keteladanan. Ya, pembinaan keteladanan. Udah simpel banget di BP. Nah, ini yang insya Allah ya, kombinasi dua ini bikin BP itu tahan lama, karena simpel banget cara main. Ya, insya Allah kita doain sama-sama ya, BP 1000 tahun, insya Allah, amin. Sekarang lagi menuju 100 tahun pertama, insya Allah ya. Oke, kita buka slide berikutnya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan penting ya, jadi saya pengen teman-teman nanti jawab ya dalam hati. Ya, coba bayangkan ya. Tadi misalnya sudah ngomong di awal, pasti ada orang-orang yang meremehkan kita. Ya, apa itu jual BP? Oh, kamu jual obat sekarang ya? Wah, kuliah tinggi-tinggi, ya, kuliah sampai sarjana, IPK katanya 3, gitu ya. Kalau di luar negeri namanya CGPA gitu ya, sama kayak IPK lah gitu ya. Kamu CGPA tinggi, IPK tinggi, ranking bagus gitu ya. Sekarang jualan obat, diketawain orang, diremehkan orang. Siapa yang pernah diremehkan itu sama kenalannya, kerabatnya, coba ngacung? Siapa yang pernah? Nah, sama lah, saya juga sama kok. Sampai sekarang juga ada yang kayak gitu kadang-kadang. Ya, usil mulutnya. Biarin aja, dia punya mulut, urusan mulut dia. Saya punya hati, saya urus hati saya, selesai udah. Ya, kebahagiaan saya ditentukan ya oleh saya, bukan oleh mulutnya dia gitu. Ya kan? Kalau kebahagiaan kita ditentukan oleh mulut orang lain, capek kita. Ya kan? Dan nanti ujung-ujungnya jadi riak malah. Ya, jadi kebahagiaan itu kita yang memutuskan gitu. Ya. Oke ya, jadi coba bayangkan ya orang-orang yang pernah meremehkan kita. Apa yang mereka katakan ya kalau yang melihat kita gitu-gitu aja. Coba bayangkan. Ya. Terus apa kita mau? Ya, dia ngomong seperti itu. Ya. Nah, jadi kalau perlu ya orang yang ngomong ini akhirnya yang mohon maaf ya yang meremehkan kita ini dia berhenti meremehkan kita kan. Berhenti meremehkan keluarga kita. Karena apa? Karena kita nggak gitu-gitu aja. Ya. Sekarang kita diremehkan, ya sudah, nggak masalah, aku tetap bahagia kok. Tapi nanti dia akan berhenti meremehkan. Dia berhenti meremehkan aku, berhenti meremehkan keluarga aku. Ya, kenapa? Karena kita udah nggak gitu-gitu aja, kita udah berubah. Ya, oke. Pertanyaan kedua, coba bayangkan, ya orang-orang yang pernah meragukan kita, apa yang mereka katakan, ya saat melihat kita menyerah coba. Katanya BP, wah katanya BP bisa lunas utang, ya. Baru 3 bulan tuh aku lihat, wah gitu-gitu aja. Ya kan, utangmu masih belum lunas juga, ya kan? Akhirnya kita ini kan kita nyerah tengah jalan ya, utang juga nggak lunas gitu ya. Nah, itu artinya apa? Kita membenarkan orang-orang yang dulu pernah meragukan kita. Jadi baiknya gimana? Ya kita patahkan. Orang-orang yang pernah meragukan kita itu ya, kita buktikan sama dia ya bahwa dia keliru, kita yang benar. BP ini pilihan yang benar sudah. Ya, jadi coba teman-teman bayangkan ya, orang-orang yang pernah meragukan kita, apa yang mereka katakan yang saat melihat kita menyerah? Jangan nyerah. Ya kan, pastikan bisnis ini jalan, pastikan utang kita lunas, pastikan umroh kita lunas, pastikan. Ya, kita dikasih otak, kita dikasih otot, ya kita dikasih pikiran untuk membuat ini terjadi semuanya. Insya Allah pasti bisa. Ya, bisnisnya jalan, menguntungkan, bisa menaungi orang banyak, ya kan? Umrohnya oke, lunas, utangnya juga apalagi lunas, gitu. Ya, orang yang pernah meragukan kita salah dia, keliru dia. Ini pilihan yang tepat sudah. Ya. Terus lagi ya, teman-teman. Coba bayangkan orang-orang yang pernah menghina kita. Apa yang mereka katakan kalau melihat kita mundur coba? Makin ketawa kan mereka. Ya. Pastikan mereka keliru. Ya, dan mereka berhenti menghina kita, berhenti menghina keluarga kita. Karena di dunia ini teman-teman ya, kalau satu itu naik ya dalam keluarga, itu nama keluarga selamat. Kita selamat, nama keluarga juga selamat. Jadi kita dengan kata lain mengharumkan nama keluarga. Ya. Jadi kalau misalnya kita sebelum pernah dihina, keluarga kita pernah dihina, stop ya, dia akan stop menghina kita. Kalau salah satu dari kita sukses. Nah, kita buktikan. Ya. Oke, kita buka lagi slide berikutnya. Coba teman-teman bayangkan ya, tahun 2025 nanti. Kira-kira secara finansial, teman-teman udah sukses nggak? Udah lebih sukses nggak kira-kira? Yang bilang iya, coba ngangguk. Ya, yang di YouTube coba kasih jempol. Ya. Jadi bayangkan ya teman-teman, pada tahun 2025 nanti kita udah lebih sukses secara finansial. Ya.
Akhirnya apa? Kita memberi ya kendaraan, ya tempat tinggal yang lebih baik untuk keluarga kita. Ya, kita akan ke sana tuh teman-teman. Kita akan ke sana gitu. Ini hal yang sama ya saya sampaikan kepada teman-teman yang sakit. Ya, beberapa mitra kita ya COVID gitu ya. Saya bawa senyum aja ya ke mereka biar mereka juga optimis gitu ya. Nah, saya bilang sama mereka, coba bayangkan ya, coba bayangkan berapa hari itu akan sembuh gitu saya bilang. Ya. Berapa hari akan sembuh gitu. Jadi lalui aja masa-masa sekarang ini dengan happy, dengan senyum juga gitu. Ya, dan mitra BP kan beda. Beda sama orang lain, tingkat PD-nya beda. Ya, tingkat confidence-nya beda. Ya kan? Nah, berarti ya insya Allah nggak apa-apa. Ya, jadi bayangkan berapa hari lagi kita akan sembuh sudah. Gitu. Nah, sama teman-teman ini, bayangkan 2025 nanti, ya kita sudah bisa secara finansial lebih baik. Sehingga Pak, kita membeli kendaraan, selain kendaraan juga tempat tinggal yang lebih baik untuk keluarga. Apa nggak menyenangkan coba kayak gitu? Ya. Terus juga ya pada tahun 2025 nanti, atau mungkin tahun 2024, ya kan kita membuat keluarga kita lebih dihormati, keluarga besar kita lebih dihormati, ya kan? Kita pas ngumpul Lebaran, ya ketemu keluarga besar, ya kan, ketemu sama tetangga, teman kuliah dulu, keluarga kita lebih dihormati. Bahkan apa? Kita jadi inspirasi. Nama kita disebut itu loh, kayak itu, dia itu loh, itu bisnis apa? Oh dari rumah doang loh dia itu. Kamu ikut dia deh. Nah, inspirasi bagi yang lain coba. Kalaupun sekarang teman-teman mengalami masa-masa yang kurang menyenangkan, ada penolakan-penolakan ya. Jadi coba lihat diri kita tahun 2025 nanti, yang insya Allah finansial lebih baik, ya sudah punya kendaraan yang lebih baik, tempat tinggal yang lebih baik, ya. Nah, anggap orang yang pada tahun 2025 itu, diri kita tahun 2025 itu ngasih nasihat pada kita hari ini. Pasti ngomongnya apa? Kamu bertahan deh sebentar, kamu berjuang deh dikit lagi, tambah deh, dosisnya tambah lagi deh, intensitasnya tambah lagi deh, kamu fight lagi deh, gitu. Ini akan berlalu sebentar ini. Ya, 2022 berlalu, ya 2023 berlalu, 2024 berlalu, kita lagi 2005 udah bagus beneran. Kendaraannya lebih bagus, tempat tinggal lebih bagus, finansialnya lebih bagus. Nah, sekarang kalau ada penolakan-penolakan kecil, udah tenang aja, kamu fight lagi deh. Tambah dosisnya, tambah intensitasnya. Ya. Pastikan BTR. Nah, jadi kadang-kadang ya kita ya kan sering ya perjalanan, ya safar, wisata gitu ya. Dalam perjalanan itu kadang-kadang capek itu. Males juga gitu kan. Capek, belum lagi ada macetnya, atau misal karena jauh, karena panas, atau malah sebaliknya gitu ya. Karena dingin misalnya gitu ya. Kalau kita jalan di tempat-tempat tertentu gitu. Nah, tapi apa yang membuat kita bertahan dan tetap antusias, muka kita senyum terus, karena kita membayangkan tempat wisatanya nanti. Ya kan? Wah, bakal seru, bakal indah, bakal posting-posting ya, fotonya bagus, aku akan posting ya. Nah, itu yang kebayang, makanya kita happy. Termasuk juga teman-teman yang berangkat umroh, itu wah perjalanan jauh, terbang 9 jam, gitu kan, nunggu lagi di bandara sekian jam, ya ketemu lagi dengan imigrasi yang kadang-kadang juga lama, gitu kan. Nah, belum lagi nanti pas umrohnya desak-desakan, gitu ya. Tapi ya happy, gitu kan. Kita membayangkan, Masya Allah, ini adalah tanah suci, ya kan. Jadi yang 9 jam terbang, udah kecil itu, nggak apa-apa, nggak masalah. Nunggu di bandara, kecil itu, nggak masalah. Ya, jadi bayangkan masa depan itu membuat apa ya kita termotivasi pada hari ini. Kita percaya akan melalui itu. Ya, oke kita buka lagi yang berikutnya. Misal ya teman-teman punya masalah misalnya hari ini, ya punya masalah gitu. Nah coba bayangkan apa yang harus lakukan agar tahun 2022 masalah ini tidak terulang lagi. Nah cara pikir seperti itu teman-teman. Terus masalah itu dimaknai apa? Ya, agar aku bisa bahagia, agar aku bisa bersyukur. Oh iya nih timnya pada susah diatur nih. Oh ya alhamdulillah aku lagi dilatih jadi leader, alhamdulillah. Nah itu pemaknaan yang kita ambil, ya kan? Jadi setiap masalah itu dimaknai sebagai apa? Gitu. Termasuk juga misalnya, mohon maaf teman-teman yang lagi kena COVID misalnya, ya kan? Oh iya aku dilatih untuk apa? Menghargai kesehatan selama ini. Aku punya imun selama 30 tahun, aku pakai nih imun. Aku nggak sadari, aku nggak syukuri. Begitu kena COVID baru kesadar, oh ternyata imun itu penting banget. Pola hidup sehat itu penting banget, ya kan? Nah, jadi kalaupun hari ini ada masalah, masalah itu harus dimaknai apa, ya, agar kita bisa bahagia, agar kita bisa bersyukur. Terus ya, kalau kita misalnya hari ini ada masalah, ya, apa yang harus aku introspeksi agar masalah itu tidak lagi dicatat sebagai dosa?
Jadi masalah itu kan sebenarnya biasa aja. Yang menjadi benar-benar masalah kalau apa? Kalau jadi dosa. Ya kan? Misal ya kayak utang ya, kita berusaha bayar gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak bayar atau kita bertengkar sama yang ngasih utang, nah itu kan bisa jadi dosa. Atau kita meleset tanggalnya, ya kan? Harusnya bayar bulan Juli, ternyata bulan Juli kita nggak bayar juga. Nah ini udah mangkir nih, bisa jadi potensi dosa ini, ya dan seterusnya dan seterusnya. Ya, termasuk juga misalnya nih kita pernah merugikan orang lain, ya itu kalau kita nggak tebus ya bisa jadi dosa kan. Nah tapi kalau kita berusaha perbaiki, insya Allah potensi dosanya udah nggak ada. Ya, jadi ini ya aku maknai ini sebagai apa? Terus apa lagi yang harus aku lakukan? Sisi apa lagi yang aku harus introspeksi? Nah, kalau cara pikir seperti ini, ya nggak masalah. Ya, jadi, insya Allah tidak ada masalah yang benar-benar berarti itu, insya Allah nggak ada, teman-teman. Ya, silakan teman-teman baca ulang dulu ini kalimat-kalimat ini. Boleh balik ke layar yang sebelumnya? Ya, yang sebelumnya lagi boleh? Ya. Coba bayangkan orang-orang yang pernah meremehkan kita. Ya, apa yang mereka katakan kalau ya melihat kita ya gitu-gitu aja. Coba bayangkan juga orang-orang yang pernah meragukan kita. Apa yang mereka katakan ya kalau melihat kita sekarang ya nyerah. Coba. Oke, buka lagi berikutnya, layar berikutnya. Coba bayangkan ya diri kita tahun 2025 nanti. Ya, finansial lebih baik, ya, kesehatan lebih baik. Alhamdulillah insya Allah sudah memberikan kendaraan yang lebih baik untuk keluarga, tempat tinggal yang lebih baik untuk keluarga. Ya, coba bayangkan itu. Ya. Pada tahun 2025 ya kita membuat keluarga kita lebih dihormati ya di keluarga besar kita, di tetangga kita, di pertemanan kita. Bahkan jadi inspirasi, nama kita disebut-sebut ya untuk apa? Inspirasi bagi orang lain untuk mulai usaha. Ya, coba bayangkan itu. Ya. Buka lagi yang berikutnya. Nah, kalaupun hari ini ada kendala, kalaupun hari ini ada masalah, ya kan? Nah, apa yang harus aku lakukan sehingga tahun 2022 tidak terjadi lagi? Pernah aku ngutang, ya sudah tuntas ya selesai ya tahun ini. Tahun depan udah nggak ngutang lagi. Aku komit nggak ngutang lagi. Pertama duitnya sudah ada, kedua aku udah tobat, aku nggak mau lagi. Ya. Andai kata memang ada masalah, ya mungkin sifatnya pertengkaran, mungkin sifatnya hutang atau apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dimaknai? Ya, sehingga aku bisa tetap bahagia, bisa bersyukur. Ya, sakit misalnya, berhutang misalnya, pertengkaran misalnya, ya dimaknai sebagai apa nih? Ya, sehingga aku bisa bahagia, bisa bersyukur. Ya kan? Wah, aku ya sakit sekarang, katanya karantina, tapi ya alhamdulillah makan masih bisa, nggak pakai tabung oksigen, nggak pakai juga ke rumah sakit, ya alhamdulillah. Ya. Nah, jadi dimaknai sehingga kita bisa bersyukur hari ini. Sambil juga kita introspeksi, ya kan, sisi apa yang perlu kita perbaiki sehingga tidak dicatat lagi sebagai dosa. Oke, ya slide terakhir boleh dibuka. Teman-teman, saya udah posting ya tentang keluarga pengusaha, ya. Dan ini bagus banget ya, bukan hanya judulnya doang, tapi isinya itu bagus banget tentang ya seperti biasa ya ada promosi halus ya soal BP di dalamnya. Ya, pastikan kita komen, pastikan kita share ya sama-sama teman-teman. Ini everyday ya teman-teman, bukan hanya hari ini saja, tapi everyday seperti itu. Kita ya komen, ya kita share juga. Karena kalau kita komen, kita share itu dia akan muncul di story orang lain, ya, muncul di explore orang lain, di mana-mana dia muncul, gitu. Ya, ini yang menjadi promosi kita berjamaah ya, lebih kuat daripada billboard yang ukurannya 12 meter, 15 meter, serius. Ya, karena jangkauan kita tuh bisa sehari itu, ya saya dan teman-teman itu bisa jangkauannya bisa ratusan ribu orang sehari teman-teman. Ya, nah jadi ini nggak main-main. Tolong postingannya serius ya. Dan kalau ada materi dari founder pagi itu 5:30, kalau hari ini jam tadi saya udah posting gitu ya. Tadi 3:30, kalau hari biasa setengah 6 ya. Tolong kita komen, tolong kita share. Ini promosi kita sama-sama. Ya, kita bisa menjangkau orang-orang baru, prospek-prospek baru. Ya, silakan sekarang kita masuk ke Instagram, masuk ke Facebook sekarang.
Ya, makasih Mas Ipo. Terima kasih Mas Ibu. Masih Po. Jazakumullah khair. Makasih Po. Barakallah, sehat selalu. Po, makasih. Po, berkah masih Po. Po. Oh.